Bikin haru, kisah Raffi Ahmad yang teringat akan kebaikan almarhum ayah tercintanya saat ia dibelikan motor kesukaannya ketika masih remaja di Bandung beberapa puluh tahun lalu. Kisah itu kembali diungkap Raffi Ahmad di akun sosial media pribadinya di saat Raffi kini justru sudah dijuluki sebagai artis populer dengan julukan Sultan Andara, Jakarta Selatan, di mana ia bisa membeli apapun yang disukainya. Namun kisah haru itu berujung pilu karena rupanya motor kesayangan pemberian sang ayah itu raib di gondol maling. Kisah itu dibagikan Raffi Ahmad di tengah postingan Raffi lainnya ketika ia menjalani 2 terapi di rumah sakit yang didampingi dokter terawan di RSPAD Gatot Subroto, DSA, dan imunoterapi. Lantas, apa gerangan yang dialami ayah Rafattar dan Rayanza alias Cipung ini sehingga tampak maraton menjalani 2 terapi medis yang kabarnya berbiaya mahal pula? Apa kata dokter spesialis syaraf terkait terapi yang dijalani Raffi Ahmad? Apa efek samping yang ia rasakan pasca menjalani 2 terapi tersebut? Benarkah terapi yang dilakukan Raffi karena ia mengalami indikasi medis dalam dirinya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Di balik kisah sukses Raffi Ahmad saat ini, selaku artis populer berjulukan Sultan Andara Jakarta Selatan, Raffi punya kisah masa lalu yang masih dikenangnya dan sangat berkesan terkait kebaikan almarhum ayah tercintanya. Betapa bahagianya ia ketika untuk pertama kalinya ia dibelikan oleh ayah tercintanya 1 unit motor impiannya. Diungkapkan Raffi lantaran kondisi ekonomi keluarga ketika itu yang kurang baik, maka sang ayah awalnya mengaku belum bisa memenuhi keinginan Raffi tersebut karena alasan belum punya uang. Cerita tentang motor pertama yang gue punya dulu waktu SMP ini namanya FFC. Waktu gue tinggal masih di Bandung. Jadi dulu tuh waktu SMP padahal belum cukup umur, gue pengen banget punya motor karena apa ya? Gak tahu ya, gue juga lupa. Mungkin masih bocil menuju ABG kali ya, pengen mejeng banyak gaya. Terus gue minta ke almarhum bokap gue pengen motor itu. Tapi memang gue juga ngerti sih waktu itu keadaan ekonomi keluarga gue lagi kurang baik. Terus kata almarhum bokap gue bilang, lagi belum ada uangnya, tapi ya udah nanti ya dibeliin kalau ada rezeki. Gue bilang iya. Terus muka gue sambil mutuk, ya namanya juga masih labil, hehehe. Tiba-tiba gak lama di suatu hari pas gue lihat di garasi rumah gue, ada benda yang ditutup sama sarung warna abu-abu. Pas gue buka, ya Allah ternyata motor ini yang gue idamkan. Ternyata bokap gue gak tahu gimana caranya dia banting tulang seketika atau jual sesuatu mengorbankan benda atau barangnya untuk sekedar mengindahkan dan menyenangkan anaknya. Terima kasih ya Pak. Tulis Raffi di akun sosial media pribadinya yang juga dibubuhi emoticon love. Seperti dikisahkannya dalam curahan hati di akun sosial media pribadinya itu, kebahagiaan Raffi ketika itu memiliki motor baru idamannya berujung suatu kesedihan. Karena sayang 1000 sayang, motor impian yang dibeli almarhum ayahnya ini hilang saat Raffi mendatangi suatu salon rambut di Bandung pada malam hari. Tapi suatu hari akhir perjalanan motor kesayangan itu harus gue ikhlaskan. Suatu ketika gue lagi ke salon potong rambut malam hari.
Gue parkir motor itu di depan salon. Setelah gue potong rambut, pas gue keluar tempat parkir, motor gue udah nggak ada. Motor kesayangan gue dimaling orang, hilang. Setelah itu gue pulang naik angkot lagi, jalan kaki sampai rumah. Gue pikir almarhum bokap gue marah, ternyata beliau nggak marah lagi. Almarhum bokap gue cuma bilang, "Ya makanya lain kali hati-hati, ikhlasin aja, nanti didoain punya yang lebih bagus dari motor yang hilang itu. Udah yang penting ikhlas ya." Terus suatu hari bokap gue pernah nyobain motor gede punya temennya, muter-muter komplek itu. Gue lihat bokap gue seneng banget naik motor gede itu. Terus bilang ke gue gini, "Alus motor gede teh mending gelenyeng ya, A." Terus bokap gue cuma senyum ketawa. Suatu saat pas gue udah gede, ada rezeki punya uang, alhamdulillah kebeli motor gede. Gue langsung inget bokap gue. Ya, tapi bokap gue udah nggak ada. Terima kasih motorku, kamu adalah kenangan. Tulis Raffi dalam postingannya. Dan yang tak kalah mengejutkan, baru-baru ini Raffi Ahmad memposting video dan foto dirinya di akun sosial media pribadinya saat sedang terbaring di rumah sakit, didampingi oleh dokter Terawan. Hal tersebut dilakukan Raffi Ahmad bukan lantaran dirinya sedang menderita sakit, melainkan sedang menjalani dua terapi, yaitu terapi digital subtraction angiography atau DSA dan imunoterapi oleh dokter Terawan. Raffi juga mengakui jika terapi yang dilakukan tersebut bukan yang pertama ia jalani. Sebelumnya, ia juga pernah melakukannya pada tahun 2016 atau 2017. Lantas, apa alasan ayah dari Rafattar dan Rayanza alias Cipung ini mau melakukan dua terapi sekaligus tersebut? Terima kasih buat Profesor Dokter, apalagi dok? Banyak gelarnya ini. Terima kasih, ini dua kalinya aku DSA, memang luar biasa. Dan juga tadi aku sudah mencoba yang imunoterapi. Di minggu depan aku balik lagi dokter ya, untuk disuntik lagi. Terima kasih dokter, dokter ini luar biasa. Memang negara butuh dokter Terawan. Siap Pak Dokter. Hari ini alhamdulillah sudah diambil imunoterapi by Dokter Terawan. Ini dokter yang luar biasa. Ini fungsinya nanti insya Allah biar kita semakin sehat, awet muda. Orang Rusia aja nyari dokter Terawan. Makanya kita doain dokter Terawan sehat terus dan selalu berguna untuk banyak orang dan buat negara kita Indonesia tercinta. Mantap. Terima kasih dokter. Hari ini saya sama dokter Terawan sudah dilakukan imunoterapi. Jadi imunoterapi ini biar apa aja dok? Biar sehat, kuat. Organ-organ kita juga menjadi baik. Jadi darah kita diambil ya dok ya? Untuk menekan inflamasi di badan kita. Namanya imunoterapi. Jadi ini udah luar biasa. Imunoterapi Nusantara. Si dokter Terawan ini visioner, apapun beliau lakukan untuk kesehatan. Dan orang Rusia aja udah nyarinya sama dokter. Di Bali juga udah siap ya? Mantap dokter Terawan. Siap. Sama ibu. Di Medan juga ada. Di Medan juga ada. Imunoterapi ini ya. Sama Jos. DSA itu singkatan dari Digital Subtraction Angiography, adalah suatu metode kedokteran yang berfungsi untuk memeriksa kondisi pembuluh darah otak, dan kalau memang ditemukan adanya kelainan pada pembuluh darah otak seperti ada sumbatan atau ada stroke pendarahan seperti aneurisma, maka bisa dilakukan penanganan langsung. Kalau DSA tujuannya adalah untuk satu, mendiagnosis penyakit pembuluh darah otak, yang kedua untuk menangani penyakit pembuluh darah otak. Beda, peruntukannya beda, jenis terapinya beda, dan efek-efeknya juga pasti akan berbeda. Kalau memang diperlukan, seseorang bisa melakukan DSA itu beberapa kali. Kalau memang dibutuhkan dan memang ada indikasi medisnya.
Jadi ini bukan permasalahan, oh apakah harus 1 kali, lebih dari 1 kali. Tergantung pada kondisi medis. Kalau memang penyakitnya cukup berat, contohnya dia ada stroke yang berulang-ulang, ya mungkin harus dilakukan DSA beberapa kali. Karena kan stroke itu bisa terjadi berulang. Ya jadi memang kalau diperlukan, apa boleh buat memang harus dilakukan. Menurut dokter spesialis bedah saraf dengan subspesialis neurovaskular fellow neuroonkologi, terapi digital subtraction angiography atau yang disingkat DSA dan juga imunoterapi hanya dilakukan jika orang menderita sakit, entah itu kanker atau penyakit berat lainnya akibat terinfeksi virus, atau menderita penyakit pada pembuluh darah di otak yang ditandai dengan adanya indikasi-indikasi medis yang dirasakan seseorang. Seperti apa pandangan dokter spesialis saraf akan terapi yang dilakukan oleh Raffi Ahmad tersebut bersama Dr. Terawan? Lalu apa sebenarnya efek samping dari 2 terapi yang dilakukan oleh Sultan Andara? Kalau seseorang itu sehat, saya tidak berpikir memerlukan terapi imunoterapi. Jadi imunoterapi itu diperuntukkan bagi orang yang memang mengalami masalah kesehatan. Yang tadi seperti saya bilang, apakah itu kanker, apakah infeksi virus, sehingga tujuannya adalah untuk meningkatkan sistem imun melawan penyakit tersebut. Sehingga kalau tidak sakit, saya tidak berpikir bahwa perlu dilakukan imunoterapi. Bahkan kalau memang sakit, contohnya ada kanker atau ada penyakit virus yang berat, bahkan imunoterapi bisa dilakukan lebih dari 1 kali. Orang yang dilakukan imunoterapi seyogianya adalah orang yang sakit, yang memerlukan pengobatan. Sehingga setelah dilakukan terapi, ya tentu memerlukan jeda waktu untuk istirahat dan untuk pemulihan. Kalau memang tidak ada indikasi, ya memang tidak perlu dilakukan imunoterapi atau DSA. Indikasi imunoterapi sekali lagi adalah untuk mengobati penyakit-penyakit seperti kanker atau penyakit virus. Dan untuk DSA indikasinya adalah bila ada penyakit pembuluh darah otak atau sesuatu yang mengarah pada masalah di pembuluh darah otak. Efek positif ya tentu meningkatkan sistem imun untuk menyembuhkan dari penyakitnya. Dengan penyakitnya sembuh ya tentu akan memberikan rasa yang lebih enak untuk tubuh. Misalnya tadinya ada keluhan karena misalnya kankernya ya, memberikan keluhan sakit, ya sakitnya mungkin bisa berkurang setelah dilakukan terapi. Nah, terus kemudian kalau misalnya efek sampingnya ya mungkin ada reaksi alergi, terus kemudian ada reaksi-reaksi pengobatan lainnya. Kisah haru Raffi Ahmad ketika pertama kali dibelikan 1 unit motor impiannya oleh sang ayahanda tercintanya kala masih hidup. Lantas seperti apa pula aksi pengusaha Aji Krishna yang diam-diam mengundang Raffi Ahmad dan keluarganya agar Raffi tidak menolak lagi untuk dibayar saat didaulat Aji Krishna mempromosikan brand yang diusungnya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke. Beberapa waktu sebelumnya, Raffi Ahmad dan keluarganya menghadiri acara meet and greet yang diadakan oleh sahabatnya Aji Krishna di Malioboro, Yogyakarta. Menariknya, Raffi Ahmad tidak mengetahui jika yang mengadakan acara tersebut adalah sahabatnya sendiri Aji Krishna.
Aji Krishna secara eksklusif pun mengakui jika dirinya memang sengaja secara diam-diam mengundang Raffi Ahmad karena dirinya tahu jika Raffi tak pernah mau dibayar jika diundang oleh dirinya. Karena itu, Aji Krishna melalui timnya meminta tolong untuk secara profesional mendatangkan Raffi Ahmad dan keluarga guna mempromosikan toko oleh-oleh terbaik miliknya, yaitu Krishna Oleh-oleh Nusantara di Yogyakarta beberapa bulan yang lalu. Secara eksklusif kepada tim Intens Investigasi, Aji Krishna mengakui bahwa ia memang sengaja mengundang Raffi Ahmad dan keluarga secara diam-diam dan profesional, lantaran lokasi acara kali ini bukan lagi di Bali, kampung asalnya, melainkan di Yogyakarta. Artinya murni urusan bisnis. Sama Aji udah kayak saudara lah, tapi Aji tuh bener-bener baik. Aku kesini aja masih suka dikasih duit sama Aji. Kalau Ji ngundang Raffi pasti nggak mau datang dia, nggak mau dibayar masalah Ji lewat manajemen antara manajemen. Iya dibayar loh ini sama Aji. Aku tuh tahu ke Jogja, itu bukan Aji yang ngasih tahu. Tiba-tiba manajer aku ngasih tahu, ini ke Jogja. Hah, acara apa? Iya. Ada off air, dibilangnya off air. Terus pas deket tuh acara Aji, aku langsung WA Aji, Ji. Gak enak aku. Biasa aku tuh kalau sama Aji karena aku dari awal banget, meskipun dulu pertama kenal Aji tuh diundang dalam acara pembukaan yang di Bali ya Ji ya waktu itu ya. Dibayar sama Aji dulu. Tapi habis itu kan aku sama Aji tuh banyak ditolong setiap kali ke Bali tuh udah sama Aji udah kayak saudara lah. Jadi kalau Aji telepon aku tuh kalau setiap kali mau undang nggak mungkin aku tuh nggak mungkin kalau udah kayak saudara kan nggak mungkin transaksional. Ternyata dihubungin ke manajer aku. Terus pergi aku pikirnya offer apa? Dibayarnya gede lagi. Kalau kita bicara berapa sih harus kalau ngundang Raffi berapa sih harus bayar? Karena dari dulu saya kenal Raffi itu udah 13 tahun. 2 kali saya ngundang di Bali nggak pernah mau dibayar. Jujur nggak pernah mau dibayar. Dan berapa kali saya punya produk, saya pingin dia yang endorse. Begitu dia di Bali, begitu dia saya kasih tahu, udah Aji, ayo ke tempat Aji, mana produknya? Saya endorse, saya langsung promosiin. Ya sekalian nebus yang kemarin-kemarin kan belum bayar kan. Ya kan kita syukuri lah. Artinya bisnis saya jalan, usaha saya yang di Bali jalan. Nah begitu kita buka Jogja, saya bilang Pi, ini betul-betul bisnis. Kalau di Bali kan udahlah kan itu. Karena pas momen liburan Raffi ke Bali kan nggak kan sekalian silaturahmi ke rumahnya, sekalian minta bantu untuk endorse promosiin. Nah kalau kali ini kan saya betul-betul saya kan orang sini gitu. Oke dia ngerti. Sampai-sampai tadi ngomong nyeletuk sedikit. Ya saya terima dah Jik, karena kita buka di Jogja, kan buka di Jogja kan udah di luar Bali dong. Ini benar-benar bisnis nih kan. Kita buka Krishna Oleh-oleh Nusantara di Jogja, kali ini saya minta, tapi saya nggak hubungi Raffi. Kalau saya hubungi Raffi nggak mungkin dikasih bayar. Nah saya hubungi yang pertama adalah bagian tim YouTube, Ekal, kalau saya ngundang Raffi bayarnya berapa gitu. Nah sekarang kalau Raffinya sekian, kalau Nagita sama Cipung sekian. Ternyata nih semua menghasilkan nih. Keluarga Raffi ini sultan, semua sultan nih. Dari anaknya baru lahir aja udah sultan gitu. Yang tahu yang Prio gitu. Ekal, kali ini jangan bilang saya, nanti urusan sama manajemen saya. Tinggal buka harga, tak bilang. Tinggal buka harga. Saya nggak akan nawar, tak bilang gitu. Saya nggak akan nawar, tak bilang gitu. Tapi kalau sampai tahu nanti takutnya nggak mau dibayar, itu aja masalahnya gitu. Akhirnya di perjalanan, udahlah manajemen ini pun Jik, dari Raffi ada ini sekian, terserah aja lah, nggak usah nawar lagi gitu. Nah setelah itu saya dihubungi sama Raffi Pesnot kan, Jik itu Jogja punya Ajik ya? Enggak, itu ada yang ngajak kerjasama di situ, tapi saya sahamnya cuma kecil, tak bilang gitu. Ah benar nih, benar, tak bilang gitu. Ya kalau kali ini saya mau dibayar gitu, iya. Dan bayarnya mahal lagi ini. Ya terserah Raffi aja lah. Gitu. Kehadiran keluarga Raffi Ahmad lengkap dengan Nagita Slavina, anak-anaknya Rafathar dan Rayanza di acara Meet and Greet tersebut. Tentunya menjadi daya tarik tersendiri bagi warga Yogyakarta. Suasana Malioboro pun mendadak berubah jadi heboh ketika keluarga Raffi Ahmad tiba di lokasi acara Meet and Greet ini. Tak hanya Raffi dan Gigi yang menjadi sorotan para penonton, warga dan fans, tapi juga kedua putra mereka, yaitu Rafathar dan Rayanza atau yang beken disapa Cipung. Semua penonton riuh memanggil nama mereka. Tak terkecuali nama Cipung pun disebut, yang rupanya sudah memiliki penggemarnya tersendiri.
Histeria para fans dan masyarakat melihat langsung kehadiran artis ibu kota berbaur dalam suasana kebersamaan dan kehangatan. Raffi dan Gigi menyapa dengan ramah, meski tadi tampik tubuh mereka kelelahan setelah menempuh perjalanan Jakarta-Yogyakarta dan baru pulang dari Tanah Suci Mekah usai menunaikan ibadah haji. Namun tingginya histeria para fans di Yogyakarta saat itu membuat lelah yang menyelimuti tubuh mereka hilang seketika. Ini kita lagi ada di Krishna, Jogja. Jadi ini ibu berkolaborasi. Dari Bank Indonesia. Halo, berkolaborasi sama partner juga sama Aji Krishna. Jadi Aji Krishna kan udah buka di Bali. Terus sekarang mengepakan sayapnya lagi buka oleh-oleh di Jogja. Ini bagus banget tempatnya dan di Jogjanya di Malioboro lagi. Di tengah-tengah kota rame banget. Terungkap alasan pengusaha asal Bali Aji Krishna diam-diam mengundang Raffi Ahmad dan keluarga hadir di acara meet and greet di Malioboro, Yogyakarta beberapa bulan lalu. Lantas seperti apa komunikasi Raffi Ahmad dan Gigi dengan Gideon Tengker, ayah mertua Raffi, di tengah prahara harta gono gini Gideon dengan Mama Rita Amalia? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke. Buntut prahara harta gono gini, orang tua Nagita Slavina atau mertua Raffi Ahmad, Gideon Tengker dengan Rita Amalia, berimbas ke hubungan pribadi antara mereka. Bahkan antara kakek Gideon Tengker dengan cucu-cucunya, buah cinta Nagita dengan Raffi Ahmad. Ya, komunikasi yang ditutup pihak Raffi Ahmad, Gigi, dan Caca Tengker sehingga membuat Gideon sulit lagi melakukan kontak dengan cucu-cucunya hingga sulit untuk sekedar video call, membuat Gideon Tengker merasa kecewa dan murka. Apalagi dirinya mengaku sudah lama tidak bertemu dengan cucu-cucunya.
Ia juga tidak berani menyambangi rumah Raffi dan Gigi karena takut dirinya akan ditolak oleh anak-anak dan menantunya. Bahkan untuk melakukan video call dengan cucunya, Gideon mengaku harus melalui orang yang mengurus cucu-cucunya tersebut. Ada kekecewaan tersendiri. Udah lewat. Gitu. Kalau masih kecewa tentu nggak bisa kemari. Ya, jadi harap mengerti aja lah, nggak usah lagi udah cukup. Coba komunikasi melalui suaminya mungkin Raffi atau suami dari Caca. Enggak. Justru Raffi itu yang Om sangat sayangkan dari awal. Jadi gini, sebelum saya bikinkan kuasa, sebelum saya terima kuasa itu kan saya tetap minta Om untuk berkomunikasi. Saya bilang, Om ini kita jangan dulu masuk gugatan, jangan dulu buat laporan. Om bertemu aja dulu. Saya kasih waktu 3 bulan, Om langsung bilang gini, percuma semua itu. Udah nikah sama anak saya, biayanya saya waktu dia nikah. Dia nggak punya uang waktu dia nikah dulu. Dia baru keluar. Gimana kasus saya kok dia nggak bisa menengahi? Itu Om ngomong ke saya. Bilang dong sama Raffi itu, uang saya yang pakai waktu dia nikah itu. Terima kasih juga nggak tahu itu. Ada ya tetap ada, tapi bagaimana dengan keadaan begini mereka yang mau kok dibawa kemari. Bukan cari perdamaian dari sebelumnya kan, dikasih waktu itu. Berarti nggak ada komunikasi Om sama sekali dengan anak-anak sampai hari ini? Belum. Sampai hari ini nggak ada. Belum, bukan dari saya ya, terserah mereka. Tapi ada Om coba keinginan untuk menelpon atau WhatsApp Ada paling video call sama cucu. melalui mereka? Enggak, cuma video call sama cucu aja. Melalui handphone pengurusnya, ART-nya? Oh. Mereka nggak ada komunikasi ke Om? Nggak ada. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.